kita maju sedikit. Untuk itu mempersingkat waktu, karena tidak mungkin lagi untuk kita lama, kami persilakan untuk anak-anak PAR dan pengasuh untuk menyumbang sebuah lagu bagi kita sekalian sementara menunggu proses ibadah pelepasan dan pemakaman. Kepada anak-anak PAR kami persilakan. Bapak Ibu, keluarga dan sidang kedukaan yang dikasih oleh Kristus Yesus, kita akan segera melangsungkan ibadah pelepasan dan pemakaman almarhum anak kekasih Gratio Christian Herling Waibusi Mumu. Namun sebelum itu berikut ini susun acara ibadah pelepasan dan pemakaman sebagai berikut. Satu, pembukaan seperti yang sedang berlangsung. Dua, ibadah yang akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Klasis Nadire, Bapak Pendeta D. Maker.
4 penghormatan terakhir. Berikut paduan suara Majelis Jemaat Silo mengiringi penutupan peti jenazah. 6 arak-arakan ke tempat pemakaman sebagai tempat peristirahatan terakhir. Bapak Ibu sidang duka yang dikasihi, mari kita melangkah kepada acara yang kedua, yaitu ibadah. Kepada Bapak Pendeta Demahir, silakan. Shalom. Keluarga Mumu Nanggangor dan Jemaat GKI Silo Kalibobo beserta sidang perkabungan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya jemput kita semua berdiri dan mari kita mulai dengan ibadah pelepasan dan pemakaman. Akan sungai rindu dosa. Inilah firman Tuhan Yesus Kristus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas, akan duduk kembali. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku. Kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 16 sampai dengan ayat 25.
2 Samuel pasal 12 ayat 16 sampai dengan ayat 25 saya membacakan bagi kita semua. Ya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Dia menghampiri perempuan itu, tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah, oleh karena Tuhan. Dan saya mengambil tema dari pertanyaan Daud kepada para pegawai tadi. Sudah matikah anak itu? Bapak Ibu sidang pergabungan yang dikasih oleh Tuhan, Om Renol dan juga Tante Ibu Pendeta Adriani yang pasti paling merasakan kehilangan pada hari ini dan juga kemarin. Ada beberapa psikolog yang membuat kesimpulan bahwa salah satu kejadian yang mendatangkan trauma bagi orang tua adalah ketika anak meninggal. Apalagi kalau anak itu adalah anak yang mendapatkan perhatian khusus oleh orang tuanya. Setiap orang tua pasti punya doa dan harapan bahwa anak-anak itu dia akan punya umur yang panjang, dia akan bertumbuh dewasa dan menjadi kebanggaan keluarga. Tapi jika kenyataan berkata lain dari itu, mungkin saja anak itu mati ketika masih dalam kandungan, atau dia baru lahir seperti anak Daud 7 hari lalu meninggal, atau sama seperti Gasio yang sudah 9 tahun baru meninggal, dan juga anak-anak yang lain dan sudah punya pengalaman iman seperti ini pasti sudah merasakan butuh waktu yang cukup lama untuk dapat pulih dari situasi yang seperti ini. Mendatangkan rasa sakit yang amat, duka yang berkepanjangan, karena tidak menyangka bahwa akan terjadi hal seperti ini, dan akan terjadi perubahan dalam sikap tapi juga perilaku secara tidak sadar. Tapi harus kita ingat juga bahwa setiap orang berbeda dalam mengatasi rasa kehilangannya, rasa sedihnya. Karena intensitas pikiran tapi juga perasaan yang kita miliki itu beragam. Ya, ada yang bisa lalu hari ini, besok sudah bisa kembali, tapi ada yang butuh waktu, dan itu wajar. Ya, itu wajar. Di awal renungan ini saya menegaskan bahwa tidak ada orang tua yang akan segera pulih dari rasa kehilangan anaknya yang telah meninggal, dan keadaannya hanya bisa diobati dengan waktu yang berjalan. Artinya hanya waktu yang dapat bisa membuat pulih kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Gasio anak yang spesial, biasa dipanggil Tio ya, dalam keluarga ini tidak hanya dikenal oleh bapak dan mamanya, adik, kakak, dan semua yang ada di rumah. Saya pikir majelis jemaat, warga jemaat Silo sangat mengenal Tio juga dengan karakternya. Dia anak yang hiperaktif, sehingga dia beruntung diperhatikan setiap saat oleh kedua orang tuanya. Dia merasakan 9 tahun kasih sayang, perhatian, curahan hati, bahkan doa yang tiada putusnya bagi dia, yang tidak mungkin dialami oleh anak-anak yang lain. Ya,
Gasio mengalami hal yang jauh luar biasa yang tidak mungkin dialami oleh anak-anak yang lain. Jadi kalau dia pun ketika akan kembali kepada Bapaknya di surga, itu hal yang luar biasa. Dan tentunya kepergiannya ini akan sangat memberi rasa kehilangan, susah dan duka. Tapi sekali lagi untuk Ibu Pendeta dan juga bahwa banyak anak-anak lain tidak seberuntung Tio yang mendapatkan perhatian ganda dan seimbang dari kedua orang tua kekasih. Banyak anak-anak mungkin cuma diperhatikan oleh ibunya saja tanpa seorang bapak yang juga kadang-kadang hanya tahu cari makan dan minum, tidak pernah menggendong dan lain sebagainya. Begitu pun sebaliknya. Tapi Tio mendapatkan perhatian ganda dan seimbang. Oh iya Bapak ini pernah dapat tumbuh ya. Dan itu akan menjadi momen yang diingat, dikenang bahwa anak ini luar biasa. Tapi tidak ada rasa marah, dendam, melainkan memahami bahwa itulah dia. Saya kira juga teman-teman pelayan firman di Klasis, Nabire Timur, Nabire Barat, kita juga mengenal anak ini. Dan itulah anugerah yang Tuhan berikan bagi dia dalam keberadaannya. Jadi kita membayangkan saja kalau di dunia ini kita begitu menyayangi dia, mengasihi dia, bagaimana dengan Tuhannya? Sangat mustahil kalau Tuhan tidak sayang Gasio, sangat mustahil. Sangat mustahil juga jika Tuhan merancang hal yang tidak baik bagi dia, sangat mustahil. Meskipun dari proses menuju kematian itu yang tidak bisa kita terima, tapi Tuhan tahu yang terbaik yang diberikan untuk dia. Kami masih mau berusaha sebagai orang tua. Tuhan tidak kasih kesempatan lagi. Dia membuat keputusan dalam kemahakuasaannya. Jadi saat kematian datang menghampiri seseorang yang kita kasihi, maka di saat itulah Tuhan sedang mempertontonkan kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu, seluruh umat yang percaya kepada Tuhan, kalau setiap kali kita menyaksikan peristiwa kematian di hadapan kita sedang melihat Tuhan menyatakan kuasanya yang besar. Tidak ada yang bisa protes, tidak ada yang bisa lawan. Tidak ada. Dia sedang menunjukkan saya inilah Tuhan atas seluruh dunia ini. Daud tidak beruntung karena Tuhan memberitahukan bahwa anaknya yang akan lahir itu akan meninggal. Dia tidak beruntung. Dan dia kemudian berikhtiar, berusaha. Tidak makan, dengan berpuasa, tidur di tanah, melakukan apapun dengan harapan bahwa Tuhan mengasihani dia sehingga nyawa anaknya bisa terselamatkan. Tapi apa yang terjadi? Dalam usaha selama 7 hari itu, para pegawainya datang dan akan memberitahukan bahwa anaknya telah mati. Cara logika ini tidak masuk akal. Daud bilang apa? Tadi anak sakit-sakit itu dia berdoa, melakukan apapun yang memalukan dirinya sendiri. Tapi ketika anak itu mati, justru bukan dia menangis, tapi malah dia bangun, mandi, minta makan. Tapi satu yang dia lakukan, pergi ke rumah Tuhan dan beribadah. Jadi mari kita lihat apa yang menjadi pesan dari bagian firman. Pertama, apakah anak itu sudah mati? Atau sudah matikah anak itu? Ini pertanyaan yang ingin memastikan bahwa kondisi dan keadaan anaknya itu memang betul-betul sudah mati. Dia ingin memastikan bahwa Tuhan sudah melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Apakah Tuhan betul-betul akan melakukan apa yang dia kehendaki atau tidak? Semua usaha sudah kami lakukan dan dia telah kembali kepada Tuhan. Inilah batas tanggung jawab kami.
Ini sulit dan berat untuk dilakukan, tetapi itulah cara kita untuk menghormati Tuhan. Tidak hanya menghormati Tuhan, tapi efeknya, dampaknya adalah kita sendiri mengobati diri kita sendiri dari sedih, dari luka, dan dari rasa kehilangan itu. Tubuh ini kembali kepada debu, karena dari debu akan kembali kepada debu. Tuhan memberikan penghiburan sejati, Tuhan mendengar tangisan hambanya, dan Tuhan akan menjawab menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Diberikan kesempatan pada Ibu Pendeta memberikan kesaksian, memberikan pujian, persembahan pada Tuhan.
sedang pergabungan yang dikasih oleh Tuhan, begitulah para pendeta selalu berusaha dalam tugas tanggung jawab pelayanannya menghibur dan menguatkan orang-orang yang mengalami duka cita. Bahkan pada saat dia juga mengalami duka cita, dia harus berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik di hadapan Tuhan dan menguatkan dirinya sendiri untuk menjadi alat kesaksian bagi umat Tuhan. Dan mari kita terus belajar dari hal-hal yang istimewa seperti ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah pencipta kami, Allah yang memberikan kehidupan lalu pula mengambil dalam kehendaknya bebas. Kau telah menunjukkan kebesaran kuasa-Mu di tengah keluarga hamba-Mu. Bapa, saya dari Bapa maupun juga Mama, Tuhan Allah kami di surga, kami berdoa semua orang yang telah membantu hamba-Mu mencicak peristiwa kemarin sampai dengan hari ini, aku juga sampai ke rumah duka, di tempat kuburan nanti, semuanya diberkati. Yang sekarang ini memang bukan tempat kediaman yang kekal. Sebagai orang beriman, kita menantikan tempat kediaman dan hidup yang kekal yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap orang yang mati dalam Tuhan dari sekarang ini. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah di rumah duka selesai. Terima kasih kepada Bapak Ketua Klasis, Bapak Pendeta Demaker yang telah berkenan memimpin ibadah pelepasan. Keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk kepada penghormatan terakhir. Namun sebelum itu, berikut ini kami memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta P. Manwaron dari Sinode mewakili BPK para pelayan dan jemaat untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta. Disilakan. Kami hormati Bapak Pendeta, suami, kita semua berduka berkenaan dengan anak kasih Tio yang telah pergi meninggalkan kita dengan kematian seperti ini yang terjadi. Sebagai hamba Tuhan, memang seperti apa yang dihormatkan bagi kita, kita boleh menghibur umat dan siapa saja ketika kita belum mengalami suasana duka seperti ini, apalagi anak kita. Saya berharap kita harus kuat, pasrah dan
serahkan semuanya, karena jalan Tuhan itu baik. Yang kita cintai kasihi, anak laki-laki yang memiliki kekhususan, perhatian, tapi Tuhan lebih sayang. Karena itu dia mengambilnya, walaupun kematiannya barangkali untuk kita, siapapun dia tidak akan menerima. Juga di tempat ini saya sampaikan mohon maaf kepada siapa yang melakukan hal ini. Kita serahkan kepada Tuhan. Juga kita serahkan anak kekasih ini, sebab jalannya seperti itu. Memang manusia hidup ini matinya tidak diketahui oleh siapapun kapan waktunya. Orang bisa di atas pesawat mati, duduk juga bisa mati, tidur juga bisa mati. Dan inilah yang Tuhan peruntukkan bagi cucu anak kekasih. Sekali lagi mari kita serahkan. Atas nama keluarga, pendeta Tengau dan suami, anak mantu, kebetulan anak ini kita sudah anggap sebagai anak sendiri dalam keluarga Waibusi. Karena itu cucu kekasih, mari kita serahkan kepada Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak, terutama jemaat-jemaat yang memberi perhatian luar biasa. Sejak kemarin kami ada di luar di jauh karena pelayanan, kami sudah mendapat kabar duka cita ini, dan terima kasih banyak untuk semua yang memberi perhatian ketika hamba Tuhan mengalami duka cita ini. Bapak Ibu sedang berduka dengan kasih dalam Kristus Yesus. Berikutnya kita akan masuk kepada penghormatan terakhir. Namun Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sampaikan kepada bahwa tidak memungkinkan kondisi yang menyampaikan orang-orang yang ada selanjutnya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kami akan memberikan waktu kepada petugas, dan Bapak Ibu sekalian, langsung saja kami memberikan waktu kepada Ibu untuk melakukan pengumuman terakhir, melihat secara langsung kepada jenazah. Bapak Ibu, mari langsung masuk lewat depan dan keluar belakang. Setelah itu terakhir kami berikan kesempatan kepada petugas. Bapak Ibu, mohon untuk tidak menyalami keluarga duka karena kita waktu. Jadi mohon kita memberikan penghormatan saja dengan tidak menyalami keluarga yang berduka, supaya kita mempercepat waktu. Nanti setelah ibadah pemakaman kita bisa menyalami keluarga. Mohon kita mengerti dengan waktu dan kondisi yang ada. Transbunga dinaikkan ke kendaraan. Kemudian transbunga dinaikkan ke kendaraan, lalu kursi-kursi yang ada di meja dipindahkan sehingga mobil ambulans bisa masuk mobil jenazah. Kemudian diperhatikan, Bapak Ibu sekalian, ini yang kita menuju ke tempat pemakaman di Saroba. Kita akan dikawal langsung oleh Satlantas Polres Nabire. Urut-urutannya mobil patwal, lalu kendaraan roda 2, diikuti dengan kendaraan roda 4,
dan selanjutnya. Dan mari kita sama-sama menjaga ketertiban berlalu lintas di jalan. Itu yang perlu kami sampaikan atas Bapak Ibu jemaat sekalian, untuk penghormatan terakhir kami mohon Bapak Ibu masuk dari depan keluar belakang samping kanan. Begitu melakukan penghormatan, kami mohon Bapak Ibu langsung keluar, memberi giliran atau kesempatan kepada warga jemaat yang lain yang ingin melakukan penghormatan terakhir dengan melihat cara lain kepada setelah penghormatan terakhir diberikan kesempatan kepada petugas untuk menutup peti jenazah. Bapak Ibu tolong lanjut jalan dengan tidak memberikan salam kepada keluarga, mengingat waktu dan kondisi. Setelah ibadah pemakaman baru kita bisa menyalami keluarga dengan duka. Iya. Sekali lagi Bapak Ibu mohon pengertian untuk dipercepat langkahnya dengan tidak menyalami keluarga. Mohon maaf karena waktu dan kondisi, mohon dimaklumi. Kita berjalan terus. Jemaat yang tidak membawa kendaraan, majelis jemaat telah menyediakan bis dan bis ada parkir di halaman sekolah. Bagi yang tidak membawa kendaraan dapat naik bis yang telah disediakan.
dengan kesempatan kepada petugas untuk menutup peti jenazah. Siap petugas untuk menutup peti jenazah. Ada semua, ada. Moga-moga sedang duka yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Berikut ini kami akan menyampaikan arah-arahan menuju tempat ibadah di Semoga. Pertama, untuk salib untuk langsung naik ke mobil karena kita sudah mulai berjalan mengarahkan menuju tempat pemakaman. Untuk mempersingkat waktu diharapkan semua sudah bisa naik di kendaraan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pemakaman dipersilakan untuk naik di kendaraan karena kita langsung jalan. Mamanya. Iya. Kenapa deh? Di depan masih lain saja. Sana yang di depannya. Ada. Apa? Oh, semuanya. Tidak, dia naik.
Dan pergabungan yang dikasih oleh Tuhan, kita telah tiba di tempat pekuburan. Mari kita melanjutkan ibadah. Nyanyian Rohani 130 ayat yang ke-10, dengarkanlah seruan dan beri kekuatan. Dengarkanlah seruan dan beri kekuatan, sertai kami Tuhan saat kematian, sehingga maaf menjadi keuntungan bakal grapura terang abadi, terbuka pintunya. Tuhan telah memberi firman-Nya untuk menjadi penghiburan kepada kita. Dengarkanlah penghiburan Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati akan hidup. Dan siapa yang hidup serta percaya kepadaku, dia adalah akan mati. Aku tahu bahwa penebusku hidup, meskipun kulit tubuhku binasa, tetapi dari dagingku nanti kulihat Allah. Kita masuk ke dunia dengan tidak membawa sesuatu, dan kita tidak boleh membawa sesuatu ketika keluar. Tuhan memberi, Tuhan pula yang mengambil. Segala puji bagi Tuhan. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pada petugas disilakan untuk menurunkan peti jenazah. Tadi sebelah. Ya. Sama-sama sama pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Ya, taruh di bawah sana. Bunga itu dari mana? Bunga taruh itu di bawah. Taruh kantong plastik dulu di sudut sana. Bunga itu di aja Bapak. Iya. Taruh di situ saja. Celah-celah. Taruh di mana? Pas di atas salib. Sini. Ya oke. Ya oke. Sudah. Tarik dia. Kuasa, kita akan menyerahkan anak, cucu, adik kekasih Ratio
Christian Herlin Waibusi Mumu. Saudara kekasih kita yang meninggal ini, kita akan menyerahkan badannya kembali kepada tanah. Dengan pengharapan yang sungguh kepada kebangkitan dan hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, kita yakin bahwa pada saat Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya, maka bumi dan laut akan mengembalikan orang mati yang di dalamnya, dan tubuh mereka yang penat akan diubahkan dan disamakan dengan tubuh Tuhan yang mulia oleh pekerjaan yang maha kuasa. Mari kita mohon berkat Tuhan. Damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Demikian seluruh rangkaian ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah almarhum cucu anak adik Dasio Waibusi Mumu. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Waktu selanjutnya serahkan pada majelis yang bertugas. Ya, siap. Bapak Ibu sidang pergabungan yang kami kasih dalam Kristus Yesus, berikut ini kita akan datang kepada penaburan bunga dan penutupan liang. Sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membacakan riwayat hidup dari anak kekasih Tio. Nama Gratio Christian Herlin Waibusi Mumu, tempat tanggal lahir Nabire 5 Mei 2013. Anak kedua dari Bapak Reynold Mumu dan Ibu Pendeta Abriani Ngangangor. Riwayat pendidikan tahun 2018, anak terkasih masuk TK Sektina Gloria, kemudian pindah ke TK Petra dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019, anak terkasih masuk SD Negeri Impres Kota Baru dan dilanjutkan di SLB Siruweni hingga anak terkasih dipanggil oleh Tuhan. Riwayat kematian, anak terkasih meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 9 pagi akibat kecelakaan lalu lintas. Demikian riwayat hidup. Bapak Ibu sidang duka yang kami kasih dalam Kristus Yesus, berikut ini kita akan melakukan penaburan bunga dan penutupan liang dengan penuh kasih kepada keluarga, dan setiap kita menyatakan kasih sayang kita kepada anak terkasih. Marilah kita taburi bunga untuk terakhir di liang. Mari diberikan kesempatan. Mari Bapak Ibu sidang duka yang dikasih oleh Kristus Yesus, selain keluarga, mari kita menabur bunga untuk menyatakan rasa sayang, kasih sayang kita kepada almarhum. Disilakan. Mari sekali lagi diberi kesempatan kepada setiap kita
Bapak Ibu sekalian untuk melakukan penaburan bunga dan menyatakan rasa kasih sayang kepada almarhum. Panggil lagi masih ada. Masih banyak. Setelah ini kepada petugas yang akan menutup liang bersiap-siap. Yang ditutup dengan penuh kasih kami mengundang pujian dari para silo, pujian dari para silo, keluarga, sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Tuhan bukan waktu kita. Bapak Ibu sidang duka yang kami kasihi, berikut ini kita akan melanjutkan dengan peletakan kerang bunga. Kita akan melanjutkan dengan peletakan kerang bunga. Sementara kita mendengar pujian persembahan lagu dari para silo. Perlu Bapak Ibu, saudara-saudara ketahui bahwa kerang bunga yang telah tersedia berjumlah 50 kerang bunga. Kami ulang, kerang bunga yang tersedia berjumlah 50 buah kerang bunga. Namun Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam peletakan kerang bunga kami telah memilih atau memberikan kepercayaan kepada mereka yang akan kami undang dengan penuh kasih untuk peletakan kerang bunga. Bapak Ibu sekalian, kami ulang bahwa dari kerang bunga yang tersedia ada 50 kerang bunga. Namun untuk peletakan kerang bunga kami telah mengundang, kami telah mempersiapkan beberapa pihak untuk melakukan peletakan kerang bunga. Ya, kita langsung saja pada peletakan kerang bunga. Pertama, dengan penuh kasih kami mengundang Ibu dengan penuh kasih pertama kami mengundang Ibu dan Bapak dari almarhum untuk melakukan peletakan kerang bunga yang
ibu dan bapak orang tua dari almarhum